Saya harap orang-orang yang mendengarkan ucapan saya ini, mereka disadarkan dan mereka bertobat. Bukan hanya berubah dari yang jahat menjadi baik, tapi betul-betul bertobat. Kami tahu Tuhan Yesus, ketika Engkau berikan roh terkasih itu, dan pasti menang di dalam Engkau Tuhan, menjadi pemenang. Itulah Engkau Tuhan berikan buat kami Tuhan Yesus. Melawat saja lalu terus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami buka hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami buka hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami buka telinga kami untuk mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Dan kami buka Tuhan mata rohani kami Tuhan, untuk Tuhan masuk di dalam roh Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan, dengan kami buka mata rohani kami, kami melihat kuasa Tuhan di tempat Yesus. Naikkan pujian-Mu, naikkan persembahan-Mu kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan Kau melihat kiri dan kanan, tapi Kau fokus menyembah Dia. Allah sang raja itu, Rama saja boleh segera lama naikku, segera lama segera boleh segera lama naikku, segera lama naikku. Haleluya. Hallelujah.
Yeah.
Tuhan Yesus, kami percaya pujian penyembahan kami itulah yang terbaik dari kami. Tapi penilaian itu adalah milik-Mu Tuhan. Kami nggak bisa menilai, tapi itulah yang kami persembahkan. Itulah kemampuan kami. Urapi kami supaya di lain waktu kami bisa mempersembahkan pujian penyembahan yang lebih luar biasa lagi, yang lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus, untuk kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Karena kami ada hanya untuk memuji menyembah-Mu, dan kami ada hanya untuk memuliakan Tuhan. Karena itulah kami ada di bumi ini. Urapi kami supaya kami dapat terus memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan memuliakan Tuhan tanpa henti-hentinya. Kami tidak lelah untuk melakukannya, karena bukan kuat gagah kami, tapi Roh-Mu yang memberikan kemampuan bagi kami untuk melakukan, untuk melaksanakan apa yang Dikau kehendaki, apa yang Engkau perintahkan. Itulah yang kami lakukan. Urapi lidah bibir hamba-Mu supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, hila-hila zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara yang coba ingin mengganggu, menghalangi, menghambat kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan, kami satukan hati iman kami. Kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tempat ini dalam perlindungan Tuhan. Semua jemaat yang sudah ada di dalam cengkeraman Roh Yesus, dan juga yang di perjalanan dalam cengkeraman Roh Yesus, dan juga yang ada di luar gedung gereja ini dalam cengkeraman Roh Yesus, sehingga tidak ada satupun yang tidak takluk kepada Roh Yesus, karena Dialah Tuhan Allah Juru Selamat umat manusia. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Haleluya. Lebih meriah lagi. Haleluya. 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 Apa yang kita? Haleluya. 3, 2, 1. Berdoa, menyebar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan, untuk Kristus. Tidak ciut, tidak kencur, tidak mundur, tetap maju. Maju bersama Yesus, dipelihara, Dijagai, dilindungi bersama Yesus kita lakukan perkara besar. di dalam Yesus. Kita cakup segala perkara. Tidak ada urusan bagi orang percaya. Haleluya. Kalau kita ucapkan tadi dengan iman, ya, apa yang kita ucapkan itu terjadi. Jadilah menurut imanmu. Haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Luar biasa ya. Semua sudah puas ya liburan ini ya. Haleluya. Kalian sudah merayakan Idul Fitri ya. Haleluya, luar biasa. Itulah bentuk toleransi saudara kepada mereka, luar biasa. Tapi kalau kita merayakan Idul Fitri sehingga melupakan persekutuan, ya, ibadah seperti ini, itu tidak berkenan di hati Tuhan ya. Ya, tapi kalau Anda sudah ya berkumpul, bersekutu, baru Anda tunjukkan toleransi Anda kepada saudara-saudari kita, hukumnya nggak haram ya. Ya, tetapi kalau Anda mendahulukan yang lain, ya, menomorduakan perkumpulan seperti ini, itu hukumnya haram. Haleluya. Itu ada di Ibrani 10 ayat 25 ya. Janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang biasa dilakukan oleh beberapa orang. Hendaklah kau semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Haleluya. Mau bertobat? Mau bertobat? Mau bertobat? Mendahulukan Tuhan? Mendahulukan kerajaan Tuhan? Loh, kok nggak ada sambutan? Mau bertobat? Haleluya, haleluya, haleluya. Walaupun di luar sana ada tawaran yang menurut kita lebih indah, lebih menguntungkan, lebih membuat kita bahagia secara pemikiran manusiawi, mau nggak kita meninggalkan itu semua demi Kristus? Haleluya. Berat, amin. Mau bertobat? Nah, itulah judul kita hari ini, bertobat. Haleluya. Apa sih itu bertobat?
menurut versi Alkitab, menurut Alkitab bertobat itu artinya apa ya? Karena teman-teman saya juga yang dulu nakal, ya, itu ketemu saya, dia katakan, sekarang saya nggak ngerokok lagi, nggak mabuk lagi, nggak judi lagi, nggak zina lagi, nggak ngerampok lagi, dan lain-lain. Saya sekarang sudah bertobat. Apakah pertobatan itu menurut Alkitab seperti itu ya? Apakah seperti itu menurut Alkitab pertobatan? Saudara, mari kita buka. Di dalam Markus 1 ya. Markus 1 ayat 15, kita baca sama-sama. Markus 1 ayat 15. 3 2 1. Katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, percayalah kepada Injil. Iya, jadi pertobatan itu harus dimulai percaya kepada Injil. Haleluya. Dan di ayat lain ada yang mengatakan pekerjaan yang mulia itu adalah percaya kepada Yesus Kristus. Artinya percaya kepada Injil berarti kita percaya kepada Yesus Kristus ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pencipta alam semesta dan seluruh yang ada di langit, di bawah langit, di sorga, di bawah sorga, di bumi, sampai ke bawah bumi, semuanya adalah ciptaannya. Jadi pertobatan harus percaya kepada Injil. Jadi kalau ada orang bertobat tapi nggak percaya kepada Injil, nggak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, itu pertobatan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Itu pertobatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pertobatan yang sesuai dengan firman Tuhan harus dimulai percaya dulu. Haleluya. Iya, setelah percaya baru terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Itulah pertobatan yang benar ya. Ketika itu mulai mengikuti semua apa yang diajarkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan setelah dia matang mengikuti semua apa yang diajarkan Tuhan, dia yakin betul, barulah dia memberi di baptis. Haleluya. Makanya kita baca 3 ayat 11 ya. Oke. 3 2 1. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia jadi baptisan ya itu bukan pertobatan ya. Baptisan itu hanya tanda pertobatan. Jadi pertobatan itu adalah keputusan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Pertobatan itu adalah sikap hati kita, pikiran kita, tindak tanduk kita, ucapan kita, itulah pertobatan ya. Tetapi sekalipun ada orang yang hidupnya baik ya, perilakunya baik, ucapannya baik, tapi dia nggak dibaptis, juga nggak sesuai dengan Alkitab. Kenapa? Karena memang tanda pertobatan itu harus dimulai dengan baptisan ya. Baptisan itu artinya pertobatan di dalam Yesus. Tapi kalau orang berubah dari jahat menjadi baik, itu bukan pertobatan di dalam Yesus. Kalau tidak dibaptis dalam nama Yesus, itu pertobatan ya yang lain. Misalnya mungkin dia dibaptis atas nama Randy, ya dia pertobatan Randy misalnya begitu ya. Atau dia bertobat karena agama, berarti dia pertobatan agama. Misalnya dia tidak merampok, tidak mencuri, tidak berzina, tidak yang lain-lain, yang jahat lain ya, dia tidak lakukan itu ya. Ya, dia itu kalau tidak dibaptis dalam nama Yesus, berarti dia bukan bertobat di dalam nama Yesus ya. Jadi dia hanya berubah dari orang jahat menjadi orang baik. Jadi pertobatan itu harus seperti ini. Makanya dikatakan aku membaptis kamu sebagai tanda pertobatan. Ya, yang pertama, pertobatan itu harus percaya ya kepada Injil Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru dibaptis sebagai tanda pertobatan. Tapi baptisan bukanlah pertobatan. Itu hanya tanda.
pertobatan itu kita baca Kisah Rasul 20. Ya, Kisah Rasul 20 ya. Kisah Rasul 26 ya, ayat 20. Ya, Kisah Rasul 26 ayat 20 sudah? 3, 2, 1. yang sesuai dengan pertobatan itu. Ya, terus ya udah. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kalau ada orang ya sudah percaya Yesus, terus dibaptis, dan dia tidak curi, tidak rampok lagi, dan tidak zina lagi, dan tidak gosip lagi, dan tidak sakit hati lagi, dan tidak berkelahi lagi, tidak melakukan hal-hal yang jahat dalam pandangan manusia, tapi dia berhenti hanya di situ saja, itu belum bertobat namanya. Karena di sini dikatakan, tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah. Sudah berbalik kepada Allah, ini ya, tadinya dia kesini nih ya, melakukan yang jahat, melakukan dosa. Terus dia bertobat nih, ada tandanya dulu, dibaptis. Oke, sudah dibaptis, terus dia tinggalkan tuh hal-hal yang jahat, terus dia berhenti di situ, itu nggak bertobat. Nah, harusnya ya dia berbalik 180 derajat dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dia katakan ya, berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Jadi melakukan, ada tindakan. Jadi nggak berhenti sampai di situ, tapi dia terus bergerak untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya, apa yang memuliakan Tuhan. Ah, itu yang dia buat. Itulah namanya pertobatan. Haleluya. Haleluya. Nah, sekarang kita koreksi, introspeksi, evaluasi diri kita masing-masing. Sudahkah kita bertobat? Jangan-jangan selama ini ya kita berpikir sudah bertobat. Karena kita yang dulunya curi nggak curi lagi, yang dulunya nipu nggak nipu lagi, yang dulunya rampok nggak rampok lagi, yang dulunya maling nggak maling lagi, yang dulunya zina nggak zina lagi, ya, yang dulunya mabuk nggak mabuk lagi. Kita berpikir mungkin, saya udah bertobat nih, sudah meninggalkan hal-hal yang jahat. Tapi kita nggak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Kita tidak melakukan apa-apa yang memuliakan Tuhan. Kita tidak melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, supaya orang lain boleh mengenal Tuhan. Berarti kita belum bertobat. Haleluya. Nah, jadi pertobatan itu bukan sekedar berhenti berbuat jahat, tapi berhenti berbuat jahat dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itulah pertobatan. Haleluya. Saya harap orang-orang yang mendengarkan ucapan saya ini, mereka disadarkan dan mereka bertobat. Bukan hanya berubah dari yang jahat menjadi baik, tapi betul-betul bertobat sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi saudara, pertobatan inilah yang membuat orang berubah drastis. Kita baca 2 Korintus 5 ayat 17. Membuat orang berubah drastis. Ya. Haleluya. 3, 2, 1. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya, jadi di sini yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi bukan yang lama dibiarkan terus ditambal dengan yang baru, bukan. Ya, jadi anggur yang baru itu harus ditaruh di kantong kulit yang baru.
Kalau anggur baru ditaruh di kantong kulit yang tua, kantong kulit yang tua akan sobek karena nggak bisa menerima anggur yang baru. Jadi anggur yang baru harus ditaruh di kantong kulit yang baru. Jadi ini pertobatan ini, saudara, perubahan di sini, ciptaan baru di sini, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini bukan ditambal dengan yang baru. Misalnya ini saya punya baju, ya, memang baju ini sudah jelek, terus saya ambil kain yang sama seperti ini, bahan yang sama seperti ini, terus saya tambal. Orang lihat memang sepertinya baru, tetapi sesungguhnya yang lama masih ada. Yang baru itu hanya untuk topeng. Nah, makanya bukalah topeng kita. Haleluya. Haleluya. Kalau kita buka topeng kita, baru kita tahu ya apa yang ada di dalam. Kalau kita sudah tahu apa yang ada di dalam, baru kita bisa tahu siapa kita yang sebenarnya. Kalau kita sudah tahu siapa kita yang sebenarnya, di situ mudah kita untuk sadar. Kalau kita sudah sadar, lebih mudah kita untuk berubah. Amin. Karena orang yang nggak sadar pasti nggak bisa berubah. Kenapa? Karena dia berpikir dia sudah bertobat. Dia pikir dia benar. Dia pikir dia sudah berjalan di jalan Tuhan. Kenapa dia berpikir seperti itu? Ya karena dia nggak sadar. Makanya pertobatan itu ya, selain dimulai dari yang tadi, percaya Injil Yesus Kristus, percaya Yesus Kristus Tuhan, dibaptis sebagai tanda pertobatan, terus ya menjadi ciptaan baru, berarti tidak ada lagi yang lama, ya. Itu terjadi kalau kita bisa sadar siapa kita sekarang ini. Coba kita baca ayatnya dulu. Haleluya. Di dalam Kisah Rasul 3 ayat 19. Kisah Rasul 3 ayat 19. 3, 2, 1. Karena itu jadi kesadaran ini penting. Karena di dalam hidup ini ya, ada yang namanya alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini kalau kita nggak pelihara, nggak dituntun firman, nggak dituntun roh Yesus, maka alam bawah sadar ini nggak berfungsi. Sehingga kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Karena Allah di dalam roh, dia hanya bicara lewat roh kita. Itulah alam bawah sadar kita. Dia nggak akan mau berbicara lewat telinga. Kalau ada orang berkata dia mendengar suara Tuhan audible di telinga, itu karena dia nggak mengerti, karena dia nggak paham. Allah itu roh, dan kita itu juga punya roh. Kalau kita baca di 1 Korintus 2 dan seterusnya, di situ dijelaskan sekali ya. Kita mengerti apa-apa yang menjadi rencana Tuhan itu lewat roh kita. Haleluya. Jadi Tuhan itu bicara lewat roh kita. Itulah alam bawah sadar. Makanya alam bawah sadar ini kalau kita biarkan tidak dipelihara, tidak dipupuk, tidak diisi, tidak diajar, maka alam bawah sadar kita ini akan tumpul. Ya, dia tidak bisa lagi mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Dia hanya tahu ini baik, ini jahat, ini baik, ini jahat, ini baik, ini jahat, ini baik, ini jahat. Dan orang ateis pun tahu hal itu. Jadi kalau kelas kita seperti itu, kelas kita kelas ateis. Haleluya. Haleluya. Jangan ada sakit hati di antara kita. Kalau kelas kita seperti itu, kelas kita hanya kelas ateis saja. Ateis itu tahu dia ini baik, ini jahat, ini baik, ini jahat. Makanya orang ateis itu biasanya dia lebih baik ya daripada orang-orang yang beragama. Biasanya seperti itu. Kenapa? Yang pertama, dia sadar betul bahwa baik itu sangat mulia. Yang kedua, ya, dia mau tunjukkan, aku tak beragama.
Tapi aku bisa lebih baik dari kalian yang beragama. Kalian beragama ribut terus. Agama satu dengan agama yang lain ribut terus. Berantem terus, berkelahi terus. Saya tidak beragama. Buktinya saya lebih baik dari kalian. Ya. Nah, itu orang ateis. Menurut saya dua alasan itu ya. Kenapa mereka selalu lebih baik dari orang beragama. Nah, itu sebabnya ya, alam bawah sadar kita ini perlu terus dibangun. Kenapa? Karena inilah kalau orang bilang panca indera keenam. Kalau orang bilang ya, orang-orang yang hidup di dalam roh-roh dunia itu panca indera keenam. Kita kan sebenarnya wajarnya 5 panca indera kan? Iya. Tetapi kalau kita membangun alam bawah sadar kita punya panca indera tambah. Karena roh kita berfungsi di sana. Ya, itu yang tidak diajarkan di sekolah. Dan itu juga yang tidak pernah dikaji oleh para psikolog, para psikiater. Mereka hanya menembus alam pikiran manusia. Oh, kamu begini, kamu begini. Berarti kamu sedang mengalami stres, kamu sedang mengalami depresi. Kamu harus refreshing, kamu harus jalan sana, jalan sini. Kamu harus buat itu, buat ini. Supaya kamu kembali berbahagia, bersuka cita. Nah, itu yang bisa mereka sarankan. Itu yang mereka bisa katakan kepada orang-orang yang sedang konseling dengan mereka. Karena mereka tidak bisa menembus alam bawah sadar. Yang bisa menembus alam bawah sadar hanya roh Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya kita perlu sekali dipenuhi roh Tuhan. Amen. Karena ketika kita dipenuhi roh Yesus, roh Tuhan, roh Allah, roh Kudus, disitulah alam bawah sadar kita baru berfungsi. Haleluya. Haleluya. Kita bukan sekedar menjadi orang baik, tapi kita tahu apa yang harus kita lakukan supaya nama Tuhan dimuliakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Karena roh Yesus itu progres ya. Dia tidak diikat oleh sistem, dia tidak diikat oleh budaya, dia tidak diikat oleh liturgi, dia juga tidak diikat oleh yang namanya ilmu pengetahuan. Sebab apa? Sebab dia di atas segala-galanya. Siapa yang bisa mengikat dia? Gak ada yang bisa mengikat dia, gak ada yang bisa mengekang dia. Ilmu pengetahuan secanggih apapun tidak bisa mengekang dia. Itu sebabnya dia berkata kepada Lazarus, bangkit kau. Lazarus bangkit yang sudah 4 hari mati. Itu yang tidak bisa dikaji oleh ilmu pengetahuan. Itu yang tidak bisa dikaji oleh ilmu medis. Itulah namanya roh Yesus. Itulah alam bawah sadar kita. Kalau kita memiliki roh Yesus yang memang kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Jadi alam bawah sadar ini ya, ini dipelajari oleh orang-orang yang bertapa. Orang-orang yang bertapa, yang meditasi, selalu mereka mempelajari alam bawah sadar ini. Tetapi cara mereka untuk meningkatkan kualitas alam bawah sadar mereka, dengan mengosongkan pikiran, ya, dan mereka ke tempat yang sepi, supaya mereka bisa khusyuk. Karena ketika mereka mengosongkan pikiran, mereka ke tempat sepi, mereka khusyuk. Disitulah mereka baru bisa merasakan di mana alam bawah sadar mereka sedang berfungsi. Saudara, tetapi untuk meningkatkan alam bawah sadar kita, Alkitab mengajarkan kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mengimajinasikannya, memvisualisasikannya, mengimaninya, melaksanakannya. Itulah cara ya, untuk meningkatkan kualitas alam bawah sadar kita. Ketika alam bawah sadar kita berkualitas dan standarnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, engkau bisa rame di tempat kesepian, engkau bisa merasa sepi di tempat keramaian. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jadi situasi, kondisi, keadaan, realita itu tidak akan mempengaruhi alam bawah sadarmu, tidak akan mempengaruhi rohmu. Kenapa?
Karena dia tidak bisa dibatasi. Sebab roh yang ada padamu lebih besar Amen. dari roh-roh yang ada di muka bumi ini. Haleluya. 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 Sudah liburan 2 minggu, semangatnya di mana? Haleluya. Jangan kerajinanmu kendor, biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, peperangan yang paling dahsyat adalah peperangan alam bawah sadar. Itu sebabnya mereka meniru ya alam bawah sadar ini. Itulah namanya seluler. Mereka meniru. Makanya ketika orang sudah main di seluler ini, ya, main di alam maya ini, itu bisa mempengaruhi alam bawah sadar. Ya, itu tiruan. Tapi yang asli, yang original, alam bawah sadar, yang original di mana alam bawah sadar kita, roh kita dikendalikan oleh roh Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Semua kita ya bisa menjadi orang-orang hebat. Semua kita bisa menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Semua kita bisa menjadi orang-orang top. Semua kita bisa menjadi orang-orang terkenal. Sekalipun mungkin kita tidak punya uang banyak, tidak punya latar belakang pendidikan yang oke, tidak punya backingan, tidak punya juga kita riwayat hidup yang terlalu baik, karena nenek kakek kita juga hanya petani-petani biasa. Kita tidak punya sesuatu yang kita bisa andalkan secara manusiawi. Tetapi ketika alam bawah sadarmu kualitasnya setandar dengan roh Allah, maka engkau bisa melakukan perkara-perkara yang besar, lebih besar daripada apa yang dunia bisa lakukan. Amin. Haleluya. Haleluya. Orang akan berdatangan kepada engkau. Mereka akan bercerita akan semua yang menghambat, menghalangi dia. Dia akan berkata, bro, saya ini punya duit banyak. Saya ini punya pangkat. Saya ini sekolah di luar negeri, lulusan USA Amerika. Saya ini dari keluarga konglomerat berdarah biru. Tapi tahu nggak kamu bro, saya punya masalah ini. Saya punya persoalan ini. Saya nggak bisa melakukan sesuatu buat terobosan untuk bisa keluar dari masalah ini. Bagaimana jalan keluarnya bro? Engkau tidak bisa berkata-kata. Karena kata-kata yang kau ucapkan itu sudah dia punya. Karena semua kata-kata itu bisa dipelajari oleh orang yang bisa berkata-kata. Tapi hanya ada satu yang nggak bisa dipelajari, yaitu cara kerja Roh Yesus. Roh Yesus cara kerjanya bisa nyata kalau kita berserah diri total kepada Dia. Berikan sorak-sorai buat. Itu tidak bisa dipelajari. Itu hanya penyerahan diri totalitas kepada Dia. Ketika kau menyerahkan diri totalitas kepada Dia, pada saat itu pengurapan itu bekerja dengan maksimal, rohmu peka, maka engkau berkata, bro, duduk bro. Gimana penyelesaian? Duduk bro. Waktu saya ada di Batam, datang seorang krimsus. Di krimsus dia tugas 2 orang ke kamar hotel. Saya ngomong ceplas-ceplos. Ternyata yang satu muslim. Saya pikir dia tersinggung. Ternyata dia minta didoain. Dia minta didoain bukan mau terima Yesus. Dia minta didoain karena memang begitu berat tantangan yang dihadapi. Begitu banyak persoalan secara batinia. Secara keuangan oke. Dia punya mobil, dia punya rumah, dia punya istri, dia punya anak. Artinya lengkap semua. Ada orang punya suami nggak punya anak. Ada orang punya istri nggak punya anak. Ada orang punya duit nggak punya anak. Ada yang anaknya banyak, uangnya tak ada. Ya kan? Ini dia punya semua. Bayangkan. Siapapun yang mendengar ini kalau belum punya anak jangan tersinggung. Berdoalah. Bangun alam bawah sadarmu. Supaya Roh Yesus memberkati buah kandunganmu. Amen. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Haleluya. Haleluya. Jadi ketika kebenaran firman Tuhan diberitakan, alam bawah sadar kita bisa mengalami dua hal. Pertama, tersinggung. Yang kedua, kita mulai risih dengan ucapan-ucapan itu. Dan bisa nanti akhirnya yang ketiga, kita malah menjauh dari Tuhan. Karena kita dituduh dan didakwa oleh ucapan-ucapan itu. Dan kita mulai gak suka mendengar orang itu karena dia memberitakan kebenaran. Padahal seharusnya sikap yang kita ambil adalah bukan kita mengatur orang yang mengatakan kebenaran, tapi kita yang merubah sikap kita untuk menerima kebenaran. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu harusnya. Itulah namanya sikap hati yang mau bertumbuh. Haleluya. Haleluya. Jadi alam bawah sadar ini, ya, Roh Yesus ini nggak bisa kita pelajari. Kalau kita bisa pelajari Roh Yesus ini, Roh Kristus ini, Roh Kudus ini, kita bisa pelajari, berarti kita sudah lebih hebat dari dia. Ketika kita berserah diri secara totalitas, dialah yang mengajari kita apa yang kita harus katakan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat untuk kita bisa selamat dunia dan akhirat. Haleluya. Dunia dan akhirat. Haleluya. Ada orang di dunia selamat, tapi sampai akhirat nggak selamat. Ada orang yang di dunia berantakan asal mengejar akhirat. Tapi Tuhan tidak berkehendak seperti itu. Tuhan mau kita di bumi seperti di sorga. Haleluya. Haleluya. Tuhan ciptakan taman Eden bagi orang percaya. Memang bagi mereka itu bagaikan Tirus dan Sidon. Itu bagaikan padang pasir. Tapi bagi kita yang punya alam bawah sadar yang diurapi roh, kita bisa merasakan di bumi seperti di surga. Haleluya. 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 Inilah pentingnya. Karena memang ini sudah mulai hilang dari gereja-gereja Tuhan. Karena gereja-gereja Tuhan selalu mengajarkan, selalu menekankan hanya jadi baik, jadi baik, jadi baik, jadi baik. It's okay, the best kalau kita menjadi orang baik. Tetapi peperangan kita bukan melawan baik dan jahat. Peperangan kita melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara, setan iblis kuasa gelap. Itu yang kita lawan. Dia tidak takut dengan orang baik. Dia hanya takut kalau kita punya Yesus. Dia takut kalau kita punya Roh Kristus. Haleluya. 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 Makanya tadi saya mau kasih judul ya. Sekali selamat tetap selamat versus pertobatan. Tapi saya pikir nggak baik lah ya. Terlalu nusuk-nusuk. Haleluya. Saya rasa ini lebih menyentuh bagi orang-orang yang mau berubah. Karena perubahan tidak akan bisa terjadi dalam hidup kita kalau alam bawah sadar kita ini tidak bisa disadarkan. Alam bawah sadar kita ini harus bisa disadarkan. Bagaimana alam bawah sadar kita bisa disadarkan? Ketika kita berserah total. Tapi kalau kita masih katakan aku, maka Roh Kristus nggak bisa berbuat apa. Tapi kalau kita bilang, aku milikmu, ini aku, pakai hidupku, jadikan aku saksimu, jadikan aku alat dalam tanganmu, ini aku Tuhan, pakailah hidupku. Pada saat itu engkau jadi orang besar. Kayaknya wajah-wajahnya ada yang agak-agak kurang percaya. Pada saat itu kau jadi orang besar. Amen. Pada saat itu kau jadi orang besar. Amen. Orang kaya belum tentu orang besar. Ya. Orang pangkat belum tentu orang besar. Orang banyak duit belum tentu orang besar. Orang besar adalah orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Berikan sorak-sorai buat Tuhan.
Itulah orang besar. Kau jadi orang besar, bermanfaat bagi orang banyak. It's okay, memang jemaat yang saya gembalakan tidak banyak, tapi saya yakin saya sudah bermanfaat buat saudara. Amin. Kalau saya nggak bermanfaat buat saudara, saudara nggak mungkin mau datang-datang terus. Karena saya bermanfaat buat saudara. Haleluya. Iya. Dan jangan pernah di pikiran saudara saya berdiri bagaikan badut. Haleluya. Haleluya. Karena ada pendeta khotbah dari menit pertama sampai menit yang ke-60 hanya ketawa terus. Terus pulanglah anaknya ini ke rumah, ditanyalah sama mamanya, tadi di gereja khotbah apa pendetanya, nak? Lucu, mak, lucu. Apa yang dikhotbahkan lucu. Dari awal sampai akhir perut saya ketawa terus. Dia bukan ketawa lewat mulut lagi, lewat perut. Iya. Kenapa? Karena mulut ditutup, nggak bisa. Ini ketawa lewat perut, kok ketawa tahu ya? Nah ini lewat perut. Itu kalau berlama-lama bisa menghancurkan jantung. Karena kan ditutup mulutnya. Ya. Kalau ketawa kan, itu yang saya herankan. Kenapa semua ketawa di seluruh bangsa, di seluruh negara sama? Nggak ada ketawa di negara lain. Nggak ada. Kalau orang itu ketawa, ditutup mukanya, kau nggak tahu wajahnya bule atau nggak bule, kau nggak tahu dia bule atau nggak bule. Ya, ini orang Indonesia, ini orang Thailand, ini orang Amerika. Terus ditutup mereka, rapat-rapat, nggak boleh kau lihat. Ketawa kau nggak bisa bedakan. Karena bahasa yang mempersatukan kita, anak Tuhan adalah bahasa roh. Tapi bahasa negara yang mempersatukan kita, tertawa. Itulah sebabnya hati yang gembira, obat yang manjur. Itu. Kok nggak ada ketawa? Kalian belum tahu rahasianya. Kalau kalian tahu rahasianya, pasti kalian menggunakan minimal 1 jam 1 hari untuk ketawa. Haleluya. Makanya Mongol dibayar sangat besar. Padahal dia sudah mengucapkan kata-kata yang kurang enak menurut saya, menurut iman Kristen. Tapi diundang juga di gereja hanya untuk membuat jemaat tertawa. Setelah jemaat tertawa, baru pendetanya khotbah. Supaya jemaatnya tidak ngantuk. Hanya untuk tertawa 15 menit dia dibayar ratusan juta. Makanya tertawa itu mahal. Tertawa mahal. Hanya orang yang selalu tertawa yang bisa hatinya bahagia. Haleluya. Tetapi orang yang hanya bisa membuat orang lain tertawa, belum tentu hatinya bahagia. Tapi dia harus bisa tertawa sendiri di ruangan yang sempit. Itu yang hatinya bahagia. Tapi kalau dia hanya sekedar bisa buat orang tertawa, makanya banyak pelawak-pelawak ternyata setelah mati di scan, ternyata sumbatan. Terus ketika diwawancarai, baru dia ngaku, selama ini aku tidak pernah bahagia. Walaupun aku membahagiakan banyak orang, tapi aku tidak bahagia. Orang lain bisa tertawa, tapi aku sendiri tidak bisa tertawa. Haleluya. Kau harus bisa tertawa sendiri. Itu dia. Haleluya. 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 Saya beberapa kali ketika masuk di hadirat Tuhan, alam bawah sadar saya betul-betul itu sangat berkualitas sekali. Saya tertawa-tertawa. Semakin saya ikuti, semakin besar suara tertawa itu. Semakin kencang suaranya. Makanya jangan tahan-tahan kalau tertawa. Gak usah malu walaupun gigi ompong, biar aja. Gak apa-apa. Daripada kita stres, depresi. Haleluya. Mendingan kita tertawa-tertawa. Haleluya. Istri saya itu orang yang termasuk monoton.
Dia susah diajak tertawa. Iya. Ya, tapi walaupun demikian, kita harus mulai belajar melakukannya. Beberapa hari ini saya manggil anak saya terus, sayang kemari sayang, sayang kemari sayang. Walaupun si Daniel saya panggil sayang. Iya, segede itu. Iya. Nah, sekarang kata-kata itu jadi ledekan buat mereka. Sayang, Sadrak sayang kemari. Kau sayang. Ya Joshua sayang. Memang sesuatu yang nggak biasa kalau kita mulai itu kelihatannya janggal. Tapi jangan takut untuk merubah hidup ini. Karena perubahan memang tidak selalu bisa kita katakan kepastian. Tapi perubahan pasti membawa kebahagiaan. Haleluya. Tentu dalam konteks yang benar. Kenapa orang malas berubah? Yang pertama karena memang dalam perubahan itu tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian. Kalau kau ketawa jadi orang kaya, kalau kau ketawa utangmu lunas, nggak ada. Haleluya. Tapi kalau kau ketawa terus kau bahagia, walaupun utangmu belum lunas. Haleluya. 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 Oh Pak, saya hanya tersenyum saja. Iya, silakan tersenyum. Tapi kalau tersenyum saja, saudara nggak plong. Nah, kenapa? Karena Tuhan selalu bekerja di dalam alam bawah sadar kita. Ketika alam bawah sadar kita ini mulai bisa merasakan sorgawi. Ketika kita bisa merasakan alam sorgawi, maka Roh Kudus, Roh Allah ini bekerja mudah, sangat mudah untuk membawa kita mengerti rencananya. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan kehendaknya kalau alam bawah sadar kita ini bersungut-sungut? Makanya Alkitab berkata, lakukanlah dengan jangan bersungut-sungut. Dengan sorak-sorai buat. Haleluya. Saya berdoa dari sini, biar semua kita membangun kualitas alam bawah sadar kita. Karena tidak mungkin orang bisa bertobat kalau alam bawah sadarnya belum mengalami perubahan. Siapa yang gak kenal yang namanya si Nikodemus? Nikodemus bukan orang sembarangan. Nikodemus itu pengajar yang paling disegani di kalangan orang Yahudi. Itu profesor, doktor, kabulator. Dia itu sangat dihormati, dihargai karena begitu pintarnya dia dalam mengajar tentang hukum-hukum Taurat dan tentang yang lain-lainnya dalam konteks agama Yahudi. Tetapi ketika Yesus berbicara alam bawah sadar, dia nggak bisa paham. Itu sebabnya dia tengah malam datang kepada Yesus, mau belajar kepada Yesus. Tapi sayangnya Nikodemus, dia mau belajar nggak berserah total. Dia masih bilang, mana mungkin. Mana mungkin. Itu yang sering terjadi di otak kita. Kita mau belajar ke Tuhan, tapi Tuhan sudah ngajarkan kepada kita, kita bilang mana mungkin. Mana mungkin. Anda kalau baca Alkitab enak sehat banyak. Tapi kalau Anda nggak baca Alkitab, apa yang dimaksudkan pendeta ini? Anda nggak ngerti. Mana mungkin? Itu yang kata Nikodemus. Harusnya nggak usah saya jelaskan supaya nggak menghabiskan waktu. Hanya itu doang. Tapi siapa tahu Anda tidak baca Alkitab. Karena Yesus bilang kalau kau tidak dilahirkan kembali, kau nggak mungkin bisa melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, lihat pun nggak boleh. Bagaimana mungkin aku dilahirkan kembali? Aku udah tua begini. Yesus bilang, kau nggak paham. Apa yang dilahirkan roh adalah roh. Apa yang dilahirkan daging adalah daging. Roh kita sudah dirusak oleh perbuatan-perbuatan kita. Diakibatkan Adam dan Hawa. Sudah hancur babak belur. Tidak lagi kelihatan gambar Allah di sana. Itulah perlunya kita dilahirkan kembali. Amin. Itu yang namanya ciptaan baru. Haleluya. Bukan tangan kiri kananmu yang berubah menjadi baru, bukan kaki kiri kaki kanan yang berubah menjadi baru, bukan telinga yang berubah menjadi baru, bukan mata, bukan mulut, tapi alam bawah sadarmu yang berubah menjadi baru. Tahukah saudara,
semua yang terpancar di sini ini dari alam bawah sadar kita. Haleluya. Makanya Amsal jelas mengatakan wajah adalah cermin hati. Itu kan bicara alam bawah sadar. Haleluya. Haleluya. Saya bisa lihat wajah-wajah saudara semua. Apakah ini firman Tuhan menggembirakan saudara? Apa ini firman Tuhan justru membuat saudara makin hancur? Saya bisa lihat sebenarnya. Saya bisa lihat dari wajah-wajah saudara. Apakah firman Tuhan yang saya sampaikan ini, iya ya, harus begini ya, harus begini ya. Haleluya. Karena dari wajah. Iya. Kalau para psikolog itu selalu melihat wajah. Kalau paranormal lihat tangan. Paham? Kenapa paranormal lihat tangan? Para psikolog lihat wajah. Kenapa? Haleluya. Karena paranormal, ketika dia megang tangan seseorang, itu hanya formalitas. Tapi selalu dia pandang wajahnya. Haleluya. Supaya apa? Supaya tunduk orang itu. Itu formalitas doang, tapi wajahnya gini. Bapak, bapak ini. Ini lihat bapak ini. Ini kan bapak mau ke jurang ini. Lihat nih. Ini harus dikasih kembang kuning baru ini. Tengok, beda kan dengan tangan saya. Dilihat wajah kita. Ketika wajah kita mulai ada berubah untuk meyakini ucapan dia terus akan bekerja. Tapi ketika dia bilang, kau Pong, dia akan berhenti. Waktu di Singapura, saya sama Secar kalau nggak salah itu ya. Kalau Secar masih ingat ya, saya pergi di jalan gitu, apa saya sendiri apa sama dia, saya lupa. Jalan ada orang apa itu ya, kayak orang yang penjaga kelenteng itu yang bisa meramal-ramal. Dipanggilnya saya panggil, ditatapnya wajah saya tatap. Dia bilang kabur, tidak bisa ketahuan. Makanya kalau kau mau mengalahkan orang, tatap wajahnya. Iya. Makanya cinta itu dari mata turun ke hati. Iya. Makanya kau tahu mana berlian, mana emas. Karena dari mata turun ke hati. Siapa bilang cinta buta? Bohong. Gak ada cinta buta. Cinta itu lihat dulu. Oke, dia nggak punya emas, nggak punya berlian, tapi mungkin penampilannya. Oke, dia nggak punya seperti itu. Tapi kalau ngomong kita chemistry-nya ada. Lucu, ketawa. Pasti ada yang disukainya baru dia timbul cinta. Nggak mungkin. Bohong aja kalau dia nggak sukai 10 hal yang nggak kusukai kepadamu. Tambah lagi 20, tambah 30. Semua nggak kusukai yang ada. Nggak mungkin dia bisa mencintainya, bro. Bohong. Haleluya. Tapi pada umumnya dia tahu mana berlian, dia tahu mana emas. Dia tahu mana batik mahal, dia tahu mana batik murah. Dia tahu mana sepatu murah, dia tahu sepatu mahal. Dia tahu mobil mahal, dia tahu mobil murah. Makanya kalau Anda mau irit, carilah orang-orang yang tinggal di hutan. Dia nggak tahu apa-apa. Saya rusak sepatu saya. Sini yang hitam itu ininya rusak, nggak bisa lagi, ini putus. Itulah sebabnya kami nggak langsung ke Garut kemarin. Kami harus berhenti dulu ke Cibaduy untuk menanyakan itu. Ternyata sepatu yang seperti ini tidak muncul lagi, tidak produk lagi. Yang lain saya nggak suka, harus seperti ini. Yang hitam intinya udah putus. Saya mau betulin. Tujuannya ke Cibaduy itu sama untuk mencelup jaket-jaket kulit yang sudah pudar. Ternyata itu yang bagian mekaniknya lah istilahnya, yang bagian betulin ini ya, itu masih libur, cuti lebaran. Yang itu juga cuti, yang untuk celup jaket. Tapi toko buka. Ya, salah saya. Karena istri saya bilang, saya ikut turun, silakan. Coba saya kunci dia di dalam, nggak bakalan. Dia yang bergerak, dia langsung ambil sepatu. Ini buat saya, silakan. Silakan. Saya nggak beli apa-apa, nggak ada. Saya nggak keluar sepeser pun. Silakan. Sekarang terus terang aja, dia minta apapun saya kasih. Jangankan dunia ini, diriku pun ku kasih buat dia, nyawaku ku kasih buat dia.
Apalah semuanya ini. Itulah terjadi perubahan alam bawah sadar. Boleh ditanya dia. Malah dia yang sering selalu merasakan, kamu nggak serius ini. Lah, kok nggak serius? Ambil aja, asal ambil aja. Nggak serius. Kok nggak serius? Jadi harus seperti apa keseriusan itu? Apakah harus ambil aja? Itu serius. Haleluya. Kalau saya bilang ambil aja, itu malah dia bilang marah. Ya kan? Nah, artinya saudara, perubahan itu memang dari dalam. Tidak bisa dari luar. Makanya sehebat apapun Anda berpenampilan, kalau dalamnya belum berubah, maka penampilan itu tidak akan bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau dalam sudah berubah, penampilanmu walaupun sederhana, itu bermanfaat bagi orang lain. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Gereja ini bisa maju kalau kita semua bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana mungkin kita bisa bawa orang percaya Injil seperti Markus 1 ayat 15 tadi kalau kita nggak bermanfaat kepada mereka? Anda mau gereja ini maju? Mau jemaatnya penuh? Haleluya. Haleluya. Anda harus bermanfaat bagi orang lain. Haleluya. Anda harus mulai mengabarkan kabar baik. Jadi jangan berharap gembala melahirkan domba. Mana mungkin gembala melahirkan domba? Di Israel tidak ada gembala melahirkan domba. Domba melahirkan domba, gembala melahirkan gembala. Saya misalnya melahirkan Randy, Bina. Jadi gembala, misalnya begitu kan? Nah, kalian melahirkan domba. Tapi yang dilahirkan beda. Bukan domba angin. Ini yang masalah. Haleluya. Ini saudara luar biasa ini. Memang di sini letak kunci kesuksesan kita. Letak kunci kesuksesan kita di sini. Kenapa saya katakan demikian? Harusnya saudara sadar. Harusnya saudara sadar. Saya dengar kesaksian kemarin seorang ibu. Luar biasa. Dia sudah kena penyakit liver. Terus penyakit ini kudis semua. Benjolan di sini pecah. Sembuh, benjolan di sini pecah, di sini payudara pecah, bau. Dia disingkirkan oleh keluarganya. Maksudnya tempat tidurnya beda, jauh. Ini keluarganya ada berapa kamarnya juga mereka hanya sekat-sekat aja, tapi dia nggak boleh, dia harus dekat dapur. Dan dia menyadari itu karena baunya dia. Berulang-ulang kali dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dia lawan, dia bilang itu setan. Tapi sekali waktu dia berjumpa dengan seorang hamba Tuhan. Dia tanya, kenapa saya ngalami begini-begini? Itu Tuhan, jangan kau lawan dia. Terus dia mengalami penampakan lagi, mengalami perjumpaan pribadi lagi dengan Tuhan. Dia masih juga memberontak. Sampai berapa kali. Akhirnya dia bilang, iya Tuhan pakai hidupku. Setelah dia katakan begitu, beberapa hari kemudian penyakit kankernya sembuh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Penyakit kankernya sembuh. Terus apa dia katakan dalam kesaksian itu? Nanti saya bagi kesaksiannya. Apa dia katakan dalam kesaksian itu? Dia katakan, saya sudah kere, jelek, terus apalagi bau, masih sombong. Ya, sudah miskin, banyak orang kan miskin, tapi sombong. Udah miskin, jelek, oon, apa lagi? Tapi sombong. Dia masih menolak. Tapi ketika dia terima, dia ngalami mujizat. Saudara, hidup ini perlu mujizat. Kalau kau tidak dapat mujizat, kau nggak bisa buat apa-apa. Kalau kau nggak ada mujizat, kau nggak bisa jadi orang besar. Apalagi orang sukses. Apalagi orang berhasil. Karena orang berhasil, orang sukses, orang besar, menurut pandangan saya beda. Orang berhasil itu harus bisa dilihat hasilnya apa. Hasilnya, nih, gua punya ini, gua punya ini, gua punya itu, gua punya itu. Lihat, gua berhasil.
Nggak perlu dia kasih tahu masalahnya yang besar. Yang penting dia sudah berhasil dilihat. Tapi orang sukses beda. Gue punya ini, gue punya itu, gue punya ini, gue punya ini. Dan keluargaku pun bahagia. Itu sukses menurut saya. Haleluya. Haleluya. Orang besar beda. Orang besar itu hebat lagi. Gue punya itu, gue punya ini. Gue punya keluarga bahagia. Gue bermanfaat bagi orang lain. Itulah orang besar. Jadilah Anda orang-orang besar di muka bumi ini. Amin. Haleluya. 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 Saudara tahu? Ya, ini roh Allah bicara dalam saya. Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani. Artinya tidak ada perbedaan antara saudara dan saya. Semua kita diberi hak untuk kita jadi orang besar. Siapa dulu Risuli Lubis? Siapa dulu Risuli Lubis? Ketika saya di Batam, saya tidak kenal itu Kapolda. Awalnya saya agak deg-degan waktu ngajak dia doa. Kalau doa saja gampang, Tuhan Yesus gini gampang. Tapi saya nggak puas kalau nggak pegang dadanya atau kepalanya. Itu yang ngeri. Sedangkan dia punya meja besar. Punya meja besar, di sana kursi, di sini kursi. Mari kita doa Pak. Pak, aku bilang, ayo kita doa. Wah gimana? Nggak puas saya. Tapi mau langkah ini nggak bisa, gini kan nggak bisa. Mau mundur mau balik dari kanan, gimana nanti? Tapi saya beranikan aja. Dia sempat gini, sempat karena dia lihat ada kaki berjalan. Terasa kan? Manusia itu punya kehangatan. Walaupun kupingnya nggak dengar, tapi kita bisa tahu kalau ada orang berjalan di sekeliling kita. Itu punya kehangatan tubuh. Makanya kalau kehangatan tubuhmu itu udah hilang, itu artinya hanya tunggu beberapa waktu lagi kau akan tewas. Tapi kalau kau di belakang, kayak ada orang di depan. Kau di depan gini, kayak ada orang di belakang. Tapi kalau kau hanya tahu, kayak ada orang di depan, itu nggak apa-apa. Itu biasa. Itu justru kau rabun. Kenapa kau bilang kayak ada orang? Matamu kan lihat ada orang. Tapi kalau di belakang, iya, kayak ada orang. Bener ada. Itu artinya kepekaan tubuhmu itu memang luar biasa. Ini tubuh kita yang punya kepekaan. Saya sering, seperti ada orang nih. Bener ada orang. Haleluya. Haleluya. Anda mau jadi orang berhasil, orang sukses atau orang besar? Orang besar. Saya yakin semua bisa. Saya bukan membanggakan diri, saya membanggakan Yesus. Saya bahagia, saya udah jadi orang besar. Tapi saya mau lagi dibesarkan lagi sama Tuhan. Dibesarkan. Bayangkan, apa nggak jadi orang besar seperti ini? Haleluya. Haleluya. Jadi orang besar. Bermanfaat bagi banyak orang. Ada masalah di Jogja. Saya tidak kenal itu Kapolda. Saya WA, saya bisa datang sama anak saya. Dikasih hotel bintang 5. Dikasih supir, dikasih mobil. Bukankah itu ciri-ciri orang besar? Itulah ciri-ciri orang besar. Orang kaya kemana-mana mengandalkan uang. Orang besar kemana-mana dia bukan karena uang, tapi karena Tuhan buka jalan. Lebih kencang lagi. Saya minta Anda yang pintar buat TikTok. Kata-kata seperti ini tidak bisa dirancang. Itu aliran dari dalam. Itu dipotong-potong, bagikan. Statusmu buat. Nanti besok suruh ulangi lagi, saya nggak tahu. Haleluya. Haleluya. Iya. Ini mau ulangi aja berat. Orang yang punya uang, ya orang kaya punya uang, dia bisa ke sana ke sini karena uang, tapi orang besar tidak. Saya mau kasih contoh, secara umum, secara dunia, secara umum. Jokowi orang besar kan? Orang besar. Dia bukan orang masalah orang pintar, orang cerdas, itu tidak perlu buat saya. Dia orang besar. Dia tidak perlu uang. Dia nggak perlu uang. Ngapain dia pegang uang?
Masa dia makan, dia harus bayar ke kasir? Enggak. Itu hanya orang kaya. Orang besar enggak? Udah dibayar, Pak. Saya berulang-ulang kali makan di satu tempat yang saya tidak kenal orang. Pas mau saya bayar, udah dibayar, Pak. Loh, siapa yang bayar? Tadi ada orang. Yang mana? Yang tadi sini. Udah lupa saya tadi. Orang begitu banyak orang makan. Sering terjadi berulang-ulang. Mungkin ada 4-5 kali pernah terjadi seperti itu. Itu ciri-ciri orang besar. Haleluya. Anda mau jadi orang besar? Kalau kau jadi orang besar, kemana-mana kau tidak akan mengandalkan dompet. Kau tidak akan mengandalkan apa yang ada di tanganmu. Karena kau orang besar. Pasti dipelihara, namanya orang besar. Haleluya. Haleluya. Saya telepon, saya WA Damrik. Saya bilang, saya mau ke Garut. Mau ngapain, Pak? Di wilayah-wilayah situ kan banyak tempat rekreasi, tapi jauh-jauh, Pak. Nggak apa-apa. Ya udah. Padahal saudara, WA-nya itu nyampe-nya itu ke dia itu ya, dibalasnya itu setelah kami sudah di jalan, mungkin sejam lagi sudah nyampe ke tempat itu. Langsung sibuk itu semua. Pas kami datang baru disemprotin semua itu ruangan. Kan ketahuan yang baru dipel, baru ini semua ketahuan. Besok pagi air nggak hidup, air nggak bisa nyala. Ya, saya WA, Pak, kok air nggak nyala? Langsung sibuk. Terus saya ditelepon oleh Serma ya, dari apa? Dari Brigip 13 Tasik. Dia bilang, di WA, Pak, saya Serka ini, saya perkenalkan diri, mohon maaf Pak, sebentar Pak, saya akan telepon di sana. Saudara, besoknya kami ke rumah tentara. Kebetulan istri saya nggak mau diajak main-main di asrama saya, anak saya, karena asrama itu indah banget, gunung-gunung. Jadi, indah banget lah dia. Dia kayak di lembah, ini gunung semua. Jadi ke rumah situ, yang kebetulan dia pernah saya doakan, anaknya dulu sakit apa ya? Lupa saya. Ya, sakit apa ya Car? Terus, ya, itu dokter nggak tahu namanya, penyakit dia. Jadi dia harus dicubit, baru bisa masuk makanan. Dicubit udah setahun lebih lah. Ketika kita doakan, nangis ya? Iya, nangis dicubit dulu, nangis baru dia bisa masuk. Ya harus dicubit-cubit lah supaya nangis. Nah, itu ususnya kecil lengket ya. Terus saya datang ke situ. Ternyata dia nggak buka WA. Wah gimana ya, dia telepon langsung di depan kami, depan Daniel, dia telepon. Gimana ini udah sampai ke kantor nggak? Udah disampaikan ke kantor? Nggak, Pak Damrik itu telepon saya telepon kamu. Jadi belum sampai ke kantor kan, belum sampai ke kantor, bayangkan. Itu kalau orang besar. Kalau orang kau punya uang nggak begitu? Nggak peduli orang. Ya kan? Itu kan orang besar. Haleluya. Terus setelah itu kami pulang, dia antar kami jalan. Karena kami situ jalan, orang dekat, mobilnya taruh di garasi kan. Terus dia bilang, Pak, lain kali Pak, janganlah sampai ke Damrik Pak. Jadi Damrik itu saudara, dia membawai 3 batalion. Dia membawai 3 batalion, ya, 303, 3 berapa itu. Yang penting Majalengka, Banjar, terus Garut. Baru pos dia di Tasik. Jadi dia membawai 3 batalion, berarti 3 komandan batalion. Jadi satu batalion itu bisa 500, berarti kurang lebih hampir 2000 lah mungkin anggota dia. Jadi, waduh, kalau udah sampai ditelepon ke kantor ini, payah kami Pak, payah semua besok Pak, payah semua. Ngeri kan? Sampai istri saya bilang, langsung tuh datang rame tuh, betul, langsung nyala. Iya, itu orang besar. Anda mau orang kaya atau orang besar? Orang kaya sekali waktu duitnya bisa habis, orang besar enggak. Makanya dibatasi kebesaran di negara ini 2 periode.
Coba nggak dibatasi, jadi besar terus. Iya, makanya kalau kita anak Tuhan, kita bisa jadi orang besar seumur hidup. Di sorga so pasti, nggak usah diceritain. Sorga pasti jadi orang besar. Haleluya. Dan di sorga nggak perlu jadi orang besar, coba udah tersedia di sana. Iya. Ini Anda harus mengalami yang namanya kelahiran kembali. Alam bawah sadarmu kau bangun. Bangun terus. Mungkin kau tidak mengerti apa yang akan terjadi besok. Tapi ketika engkau bangun terus alam bawah sadarmu, rohmu semakin peka dengan roh Kristus. Dan makin hari makin cinta dengan pimpinan rohnya. Maka pada waktu itu, itulah yang Alkitab bilang, baru masuk ke otak saya. Engkau dibawa naik, bukan turun. Itu baru masuk di otak saya. Oh itu. Jadi kita dibawa naik. Roh kita itu dibawa naik, bukan turun. Makin hari hidupmu makin luar biasa. Orang besar, sebangkrut apapun tempat di mana dia bertempat tinggal, dia tetap biasa saja. Saudara tahu, sekarang Sudan lagi perang. Banyak orang kelaparan. Sudan ya kalau nggak salah ya. Banyak orang kelaparan. Kemarin WNI ada berapa ratus orang diselamatkan. Ada berapa lagi yang mau diselamatkan di evakuasi untuk kembali ke Indonesia. Tetapi saudara tahu, panglimanya, presidennya, kira-kira kelaparan nggak? Kira-kira kelaparan nggak? Enggak. Pengusaha-pengusaha semua habis karena dijarahin. Mereka lari ke Mesir karena Mesir Sudan itu ternyata bisa jalan situ. Ya, jalan darat kalau nggak salah kemarin mereka ya. Ya, dari situ nanti kemana baru naik kapal. Iya. Bisakah Anda bayangkan? Haleluya. Itu orang besar. Sekali waktu saya pergi ke Aceh. Waktu tsunami 2004. Saya pergi ke Aceh. Dan saya ketemu Wadansat di sana. Wakil Dansat, Komandan Dansat Brimob. Saudara tahu itu di daerah hutan, pakai tenda semua mereka. Tetapi ketika masuk ke kamar Wadansat ini, saudara ada TV, ada semua. Kasur bagus. Tanya Herman kalau nggak percaya. Herman ikut waktu itu. Senjata di situ kami pegang-pegang aja. Oh kalau kami mau lari bawa itu udah gampang. Heran kan? Dimanapun orang besar itu pasti disiapkan tempatnya. Saya mau tanya kamu. Sekarang kalau Panglima ini, Panglima, oke, dia mau pergi ke Timika, Papua, paling puncak. Kira-kira dia tidurnya terlantar nggak di sana? Nggak terlantar. Sehutan apapun itu akan disiapkan. Tempat tidur dia terjamin semua. Orang kaya nggak bisa. Haleluya. Haleluya. Mau jadi orang besar? Amen. Mau? Amen. Bertobat, bangun kapasitas rohmu, bangun terus. Haleluya. Kita baca satu ayat. Haleluya. 2 Korintus 7 ayat 9 sampai 10. Ayo. 2 Korintus 7 ayat 9 sampai 10. Sudah? Haleluya. Sudah? 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 3, 2, 1. Kencang. Terus? Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan obatan Ini maksudnya gini saudara ya, dalam proses hidup ini ya, kita kadang-kadang manusiawi ini muncul sepertinya ini duka cita. Misalnya ada orang yang kita sangat sayangi terus dipanggil Tuhan, itu duka cita.
Tetapi kalau itu dari Tuhan, itu tidak akan membawa kita kepada kerugian, justru membawa kita kepada pertobatan, kedekatan dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Contoh misalnya, barang saudara hilang, duka cita kan? Tapi kalau Anda, ya, kalau itu memang Tuhan yang sedang memproses saudara, itu akan membawa saudara makin dekat dengan Tuhan, makin mengerti kehendak Allah. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Artinya gini, waktu itu Paulus mengalami banyak sekali ya masalah-masalah dalam pelayanan. Mereka berduka cita. Jadi Paulus bilang, kamu berduka cita tetapi duka cita itu menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Kalau duka cita kita dari dunia, itu akan membawa kehancuran. Tapi kalau kita duka cita karena kita melakukan kebenaran, tinggal hanya tunggu hitungan menit, kita akan diangkat oleh Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kita akan diangkat oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Terus selanjutnya, kita baca. Inilah akibatnya kalau kita tidak mau bertobat. Lukas 3 ayat 8 dan 9. Oke? Lukas 3 ayat 8 9. 3, 2, 1. Jadi setelah buah-buahnya sesuai dengan pertobatan, dan jangan berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak dari batu ini. Iya, jadi orang Israel ini sangat bangga ya. Abraham itu bapak gua, gitu ya. Ya kan? 3 agama itu mengakui, Islam, Kristen. Terus apa di sini katakan? Jangan bangga kau. Kalau kau nggak bertobat, jangan bangga. Batu-batu ini pun bisa. Terus 3, 2, 1. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Artinya jangan bangga kau beragama Kristen. Jangan bangga. Harus kau punya harus ada buah-buah apa? Pertobatan. Haleluya. Saudara, ada beberapa ayat lagi, nggak usah pala saya baca ya. Saudara, ada yang saya ingat nih ya, yang saya ingat di Matius 11 ayat 23 coba. Oke, 3, 2, 1. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan harus kita tidak hakim diri. Tapi lebih bagus satu pasal ini kita baca. Satu pasal. Ayo. Terus di sini dia ya. Matius 11 itu ya. Oke. Tadi Matius berapa? Ayat berapa? Kita baca ya. Ini nih. Oke, mulai ayat yang 20. Mulai ayat 20 sampai ayat yang ke ini. Sampai 24 ya. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Lalu Yesus mulai kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ dia paling banyak melakukan mujizat-mujizat. Stop dulu ya. Yang paling banyak melakukan mujizat tapi nggak bertobat. Itu yang dikecam oleh Yesus. Terus. Celakalah engkau Korazin. Celakalah engkau Betsaida. Ayo baca sama-sama. Karena Dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah kamu. Sudah lama mereka bertobat dan berkabung. ya, terus. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari ini penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan. Daripada tanggunganmu. Terus. Tetapi terus. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan? Sampai ke langit, tidak engkau akan diturunkan sampai di dunia orang mati. Karena jika sebelum terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu terus masih berdiri sampai hari ini. Terus. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom. Daripada tanggunganmu. Terus. Pada Waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur. Ya udah, oke. Udah sampai di situ aja ya. Jadi di sini jelas ya. Ya. Jadi jelas di sini kota-kota dikecam Yesus. Dia katakan kalau di kota apa namanya? Ya, kalau di kota-kota yang dapat mujizat ya, mereka aja nggak bertobat. Mereka itu tanggungannya lebih berat hukumannya dibandingkan orang-orang yang di kota-kota itu memang nggak dapat mujizat. Saudara,
saya simpulkan sederhana. Kita ini lebih bertanggung jawab atas iman kita daripada orang-orang dunia. Haleluya. Haleluya. Saya lebih bertanggung jawab lagi. Saya lebih makin berat lagi tanggung jawab saya. Karena saya menyampaikan. Makanya jangan banyak yang mau jadi guru. Haleluya. Iya. Ya, karena dengan perkataan saya akan dihakimi. Ya. Jadi Anda pernah dapat mujizat? Pernah? Sering? Nah, itu yang paling bahaya. Jangan saudara pikir ketika kau dapat mujizat itu paling bahagia. Enggak, itu paling bahaya. Itu paling bahaya. Kalau misalnya kau nggak pernah dapat mujizat sama sekali seumur hidupmu, ya itu agak ringan. Itu misalnya digebukin cuma 2 kali mungkin, tung. Tapi kalau sering dapat mujizat, bersaksi-saksi, wah aku dapat mujizat begini, lagi nggak ada beras tiba-tiba ada, air menjadi minyak goreng, macam-macam. Haleluya. Nggak mungkin air jadi anggur kan kurang bagus di sini. Air menjadi minyak goreng. Banyak mujizat. Tanggungannya lebih berat ketika nggak bertobat. Haleluya. 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 Mau bertobat? Amin. Amin. Jadi bertobat ya, itu bukan sekedar berubah menjadi orang baik. Bertobat itu adalah kita mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Haleluya. Tidak ada jalan lain untuk kita bisa mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Hanya ada satu jalan. Bangun kapasitas rohmu. Kau bangun, hidup dalam doa. Bangun. Rohmu peka terhadap dia. Kau akan mengerti rencana dia. Engkau tidak akan tenang walaupun itu di tempat yang orang lain bilang, enak ya kamu di sini. Tapi karena engkau punya roh yang peka, engkau nggak tenang, engkau nggak bisa tidur di hotel itu. Bukan. Kenapa? Bukan ini kehendak Tuhan. Terus kemana? Tuhan suruh aku ke sana, ke hutan. Tuh. Kalau kau ngerti kehendak Tuhan, itu akan terjadi sewaktu-waktu. Haleluya. 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 Kau nggak tenang di mobil. Aduh, balik arah lah. Aduh, tapi udah jauh nih. Udah mau dekat Bandung. Balik arah. Besok ada ibadah. Gue mimpin pujian. Tuh. Tapi kalau kau aman-aman aja, tenang hatimu, bahaya. Kemarin saya sudah khotbahkan ya, puji Tuhan. Harus dengar tuh khotbah yang kemarin, luar biasa. Selalu hamba-hamba Tuhan yang kemarin tontonlah. Haleluya. Ya. Selalu hanya menakut-nakuti. Kalau gini kau celaka, kalau gini celaka. Kalau nggak kasih perpuluhan kau nggak diberkati. Kau nggak begini. Ternyata orang tuh nggak ngasih perpuluhan makin kaya. Dibilang mana? Buktinya gua makin kaya. Nggak relevan khotbah seperti itu. Kau nggak ngasih perpuluhan, silakan kau makin kaya. Tetapi ingat bahwa engkau tidak melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan kau makin jahat makin sehat, makin jahat makin sehat. Kemarin ada tentara, saya nasihati dia di kolam renang, dia ngerokok. Ya, kenapa Bapak merokok? Kan mengganggu kesehatan. Dia bilang, enggak Pak, justru saya ini karena merokok, saya bisa pulang pergi 10 putaran apa 20 putaran tuh. Kolam renang begitu panjang, ada 50 meter ya Daniel ya. Si Daniel aja nggak sanggup. Si Joshua hampir nggak sanggup, sekali pernah sanggup. Kalau saya biasa aja, sanggup aja. Dia bilang 20 loh pulang pergi. Justru Pak, yang saya lihat yang nggak merokok itu yang banyak cepat mati. Mak bingung juga kalau jawaban orang seperti itu kan. Kan bingung kan zaman sekarang, jangan main-main. Jangan takut-takuti orang. Jangan takut-takuti orang. Terus saya bilang, kamu merokok, kamu yang nggak kena, saya yang kena, saya yang hirup. Karena kamu bisa keluarkan lagi. Kalau saya udah saya hirup nggak bisa keluarkan lagi. Enggak Pak, kalau udah sampai ke Bapak, ini sudah hilang nikotinnya. Iya, jadi nggak bisa sekarang jemaat ini
ditakut-takuti, nggak bisa. Dia bilang, makin kaya buktinya. Jangan, kalau kamu nggak gereja, weh, nanti kamu kena malapetaka, kamu kecelaka, kamu pergi ke Bandung, kamu pergi ke mana itu ya. Nah, kamu nggak gereja, kamu nanti tengoklah, celaka kamu, celaka. Toto dia pulang sehat. Tanya, sehat gua. Firman Tuhan gagal. Tidak begitu cara Tuhan. Haleluya. Silakan buat apa saja, Tuhan kita Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tetapi kita harus bertanggungjawabkan, karena nanti akan ada waktunya hari penghakiman. Karena itu saudara, hari ini, mulai hari ini sampai selama-lamanya, mari kita hidup di jalan Tuhan, supaya hidup kita, di akhir hidup kita, kita mendapat sorga yang mulia itu. Itu yang terpenting bagi kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami mau bertobat, membangun alam bawah sadar kami, manusia roh kami, karena tidak ada cara lain, tidak ada cara lain untuk kami bisa mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Hanya ada satu cara, yaitu membangun manusia roh kami, membangun alam bawah sadar kami, karena Tuhan akan berbicara lewat roh kami. Ikutin doa saya. Tuhan Yesus. Ini kalau untuk bertobat pasti orang pelan. Tapi kalau untuk berkat kencang, Tuhan Yesus, kami bertobat. Kami mau melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.